is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I walk, my hope is only Jesus, for my life is wholly bound to His. Oh, how strange and divine, I can sing all is mine, yet not I, but through Christ in me. The night is dark, but I am not forsaken, for by my side the Savior, He will stay. ¡Llama Indonesia! Weakness and rejoicing, for in my need His power is displayed. To this I owe, my shepherd will defend me. Through the deepest valley He will lead. Oh, the night has been won, and I shall overcome, yet not I, but through Christ in me. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Bapak, Ibu, Saudara, salam kasih persekutuan di dalam Kristus. Puji syukur kepada Allah yang terus memelihara kehidupan kita. Kebaktian hari ini, Minggu Paskah, 9 April 2023, dilayani oleh Pendeta Joas Adi Prasetya pada pukul 6.30, pukul 9, dan pukul 17 WIB di GKI Pondok Indah, serta Pendeta Alex Sardo Sasario Saragi pada pukul 9 WIB di Pos Parakan, Salak. Mohon perhatian jemaat untuk beberapa pokok warta berikut ini. Warta duka. Telah berpulang ke rumah Bapak Halim Darmawan pada Senin 3 April 2023. Jenazah telah dikremasi pada Rabu 5 April 2023 di Krematorium Saint Carolus. Majelis dan jemaat GKI Pondok Indah turut berbelasungkawa. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan kepada keluarga. 2. Paskah Komisi Anak. Perayaan Paskah Komisi Anak dengan tema Karena Kasih-Nya
akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023 pukul 16.00 WIB di Gedung Gereja GKI Pondok Indah. Informasi lebih lengkap dapat dilihat dalam e-warta GKI Pondok Indah. 3. Pasca Komisi Senior. Perayaan Pasca Komisi Senior dengan tema Mengasihi Sampai Akhir akan diadakan pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 pukul 9.00 di Gedung Gereja GKI Pondok Indah. Informasi lebih lengkap dapat dilihat dalam e-warta GKI Pondok Indah. Demikianlah warta di minggu ini. Kami mengharapkan keterlibatan Bapak, Ibu, Saudara sekalian dalam pelayanan yang telah diagendakan. Kiranya pelayanan ini menjadi cara kita bertumbuh bersama di dalam Kristus. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam e-warta melalui media sosial GKI Pondok Indah. Mari kita menyiapkan hati untuk ibadah saat ini. Aku telah melihat Tuhan. Kristus sudah bangkit. Haleluya. Haleluya. Keselamatan daripadanya datang untuk kita. Terpujilah Tuhan. Tuhan itu Maha Kuasa. Mari bersyukur kepadanya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu,
Ibadah ini berlangsung dalam persekutuan kasih yang akrab serta anugerah penciptaan, pemeliharaan, penyelamatan, dan pembaharuan oleh Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara, damai sejahtera dan anugerah kasih Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Dari tengah dunia yang penuh ketidakpastian, untuk berkumpul dalam kepastian anugerah keselamatannya. Dari pergumulan dan pertanyaan yang memenuhi keseharian hidup kita dipanggil untuk menemukan jawabannya. dari kesendirian dan kesepian, dari perasaan bahwa kita tak terjangkau oleh kasih-Nya. Kita dipanggil Untuk memiliki kasih persahabatan yang kita bagikan kepada sesama. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan canang yang mengerinci. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku, dibakar pun kusudi. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Dari Nazaret itu sudah mati. Iya, 3 benar. hari ini. Aku juga bingung dan kecewa apa yang diperkataan oleh nabi-nabi itu. Nah, betul. Iya, Bagaimana bisa mereka malah menyerahkan seseorang yang mau membebaskan kita iya betul. dan disalib. Sekarang kuburnya kosong lagi. Shalom. Apa yang sedang kalian percakapkan dalam percakapan ini? Apakah engkau satu-satunya orang di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi belakangan ini? Apakah kejadian itu? Loh, apa yang terjadi pada Yesus, orang Nazaret itu? Yesus? Ya, dia itu nabi. Nabi yang perkataannya, yang pekerjaannya sangat berkuasa di hadapan Allah. Tapi kau tahu apa yang terjadi? Pemimpin-pemimpin kami, imam-imam kepala itu malah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan disalib. Lalu dia mati. Mati, sudah hari ketiga sekarang. Padahal kami berharap dia yang membebaskan semua bangsa yang besar ini. Beberapa perempuan juga mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa dari kami juga sependapat dengan perempuan itu bahwa kuburnya kosong. Teman-teman, hai teman-temanku yang bodoh. Betapa lamban hatimu mengenal
mengetahui dan mengingat perkataan para nabi. Bukankah Mesias itu, Mesias yang kalian percaya, memang harus menderita semuanya itu, supaya ia boleh mendapat kemuliaannya. Mata kami seringkali tertutup oleh keinginan kami sendiri. Alih-alih mencoba memahami karya-Mu dalam kehidupan kami. Berdoa meminta kelimpahan, kesuksesan, kekayaan, kedamaian. Namun kami lupa mensyukuri berkat yang telah Engkau berikan bagi kami. Bapa di dalam surga yang mengasihi kami dan mengampuni kami, kami menyerahkan seluruh kelemahan, kesalahan, dan dosa kami ke dalam tangan Tuhan yang sudi mengampuni semua itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Di atas gunung ini Tuhan akan mengoyak kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Ia akan menelan maut untuk seterusnya. Tuhan Allah akan menghapuskan air mata dari semua muka. Aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi. Di dalam Kristus dosamu telah diampuni. Nama Yesus turun dari sorga, masuk dunia gak penuh celah, berdoa dan bergumul dalam taman,
bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Di hari kebangkitan-Mu ini ya Kristus, kami diperhadapkan pada sabda-Mu dan meja jamuan-Mu. Keduanya kiranya menjadi ruang bagi kami untuk menerima undangan keselamatan-Mu. Maka meluaplah sukacita dan gembira kami sebagai umat tebusan-Mu. Izinkanlah kami menikmati keduanya, sabda dan meja keselamatan, meja perjamuan kudus ini. Dan lebih dari itu, membiarkan diri kami agar Kau pakai demi orang lain pun mendengarkan sabda-Mu melalui suara kami yang tak sempurna. Dan menikmati jamuan-Mu sendiri melalui keramah tamahan dan persahabatan kami yang rapuh, yang harus kami usahakan. Dan saat ini bersabdalah, sebab kami merindukan suara-Mu. Amin. Bacaan. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 25 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Yesaya 25 ayat 6. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang berkemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang berkemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselupungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikianlah sabda Allah. Mazmur antar bacaan yang akan dibacakan secara berbalasan. Mazmur 114. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya, maka Yehuda menjadi tempat kudusnya, Israel wilayah kekuasaannya. Laut melihatnya lalu melarikan diri. Sungai Yordan berbalik ke hulu. Gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan.
dan bukit-bukit seperti anak domba. Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri? Hai sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu. Hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan. Hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak domba. Gemetarlah, hai bumi, di hadapan Tuhan, Di hadapan Allah Yakub, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air, dan batu yang keras menjadi mata air. Bacaan kedua diambil dari 1 Korintus 5 ayat 6 sampai 8. 1 Korintus 5 ayat 6. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain, Bacaan kedua diambil dari 1 Korintus 5 ayat 6. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Demikianlah sabda Allah. Saudara-saudara, bacaan Injil diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kitab Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 49. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati
bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak melihat mereka. Dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir tenggelam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya, karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Saudara-saudara, demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mau mendengarkan, merenungkannya siang malam, dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tes ya. Mohon maaf. Bacaan kita diambil dari Injil Lukas. Dan Anda semua atau sebagian dari Anda tentu sudah tahu, dan jika belum tahu saya akan beritahu bahwa Injil Lukas ditulis oleh orang yang sama yang menulis Kisah Para Rasul. Dan ada seorang ahli yang berkata bahwa lebih kurang di dalam 1/5 bagian Injil Lukas dan Kisah Para Rasul, 1/5-nya isinya soal makan. Isinya soal makan. Itu sebabnya Injil Lukas sering juga disebut sebagai Injil hospitalitas, Injil keramah tamahan. Dan keramah tamahan atau hospitalitas itu punya satu cara untuk diekspresikan, yaitu makan. Kalau Anda menyambut tamu, Anda menyambut dengan memberi makan. Rasanya agak janggal kalau Anda sudah tahu akan datang seorang tamu atau beberapa tamu dan Anda tidak menyiapkan hidangan apapun. Makan adalah tanda kita menyambut orang asing atau kenalan atau sahabat yang datang kepada kita. Singkatnya, saudara, Injil Lukas adalah Injil makan-makan. Di dalam Injil ini Yesus selalu makan. Atau setidaknya dia berada dalam satu perjalanan dari satu makan ke tempat yang makan yang lain. Dari satu jamuan ke jamuan yang lain. Dan kalau kita kumpulkan keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ada 10 jamuan terpenting dalam pelayanan Yesus. 3 diantaranya ada di dalam semua Injil dan 7 hanya ada di dalam Injil Lukas. Ini Injil makan-makan. Ya. Dan dari 10 kisah terpenting Yesus makan atau mengadakan atau mengikuti sebuah jamuan itu, 2 diantaranya terjadi sesudah kebangkitan. Dan sudah kita baca, kita dengarkan tadi, dibacakan oleh Pendeta Boni. Yang pertama adalah bersama dengan 2 orang murid di Emmaus, Kleopas dan temannya. Dan yang kedua dilanjutkan dengan lingkaran para murid yang lebih luas. Ditambah 11 murid yang lain. Dan pada kesempatan yang pertama Yesus makan roti. Pada kesempatan yang kedua Yesus makan seekor ikan goreng. Entah ikan apa yang dia makan, entah kembung, tude, arsik atau apapun, kita tidak jelas. Tetapi yang pasti adalah Yesus makan. Dan yang lebih menarik adalah bahwa makan itu punya fungsi yang sangat penting di sana, yaitu menandakan keselamatan. Hanya dengan makan itu, mata hati kedua murid di Emmaus itu terbuka. Bahwa orang asing yang menyertai mereka di sepanjang perjalanan yang tidak mereka kenal itu ternyata adalah guru mereka. Dan demikian juga makan yang kedua bersama dengan 11 murid plus 2 orang dari Emmaus ini, dikatakan Yesus bahkan menunjukkan tanda lukanya mereka belum percaya. Ayat yang ke-41 dikatakan, dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Dan Yesus makan seekor ikan. Jadi makan punya fungsi yang penting, yaitu membuka ruang keselamatan itu. Jadi buat saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara yang suka makan, kiranya Injil Lukas ini menjadi Injil kesayangan Anda. Bacalah baik-baik di rumah nanti. Ya. Tetapi hati-hati. Anda harus berhati-hati, bisa jadi dalam Injil ini Anda akan menjumpai kritik yang sangat keras atas kebiasaan makan kita selama ini.
Mengapa demikian? Sebab yang paling penting dalam Injil Lukas ini, ketika menampilkan Yesus yang suka makan itu bukanlah apa yang dia makan, kapan dia makan, berapa banyak Yesus makan, bukan. Tetapi bagaimana cara Yesus makan. Dan dengan siapa dia makan. Dan dua pertanyaan ini penting. Saya pribadi punya hobi makan, saudara, tetapi beberapa bulan yang terakhir ini saya mengalami masalah kesehatan yang cukup serius terkait pencernaan saya. Dan saya mengalami pertobatan perut yang membuat saya makan dengan lebih mindful. Saya banyak mengalami penyadaran bahwa kita perlu serius dengan apa yang kita makan dan bagaimana kita makan. Karena pola makan kita mencerminkan sebenarnya sikap batin kita. Sikap hidup kita terhadap seluruh realitas. Nah, yang menarik soal bagaimana Yesus makan, Robert Harris pernah mengatakan begini, sebuah statement yang sangat luar biasa. Dia berkata, Yesus membiarkan dirinya terbunuh karena caranya dia makan. Ini statement yang luar biasa. Kok bisa begitu? Izinkan saya menjelaskannya. Sebab kalau Anda membaca setiap kisah yang melibatkan Yesus makan, yang 1/5 itu jumlahnya, maka ada beberapa watak dan wajah dari cara makan Yesus di dalam Injil Lukas. 1. Bagi Yesus, makan bersama itu selalu menjadi tanda hadirnya kerajaan Allah. Yang ujung dan puncaknya ada pada jamuan anak domba Allah. Kelak kita akan alami itu ketika segala sesuatu diperbarui. Tetapi pada saat Yesus hidup di dunia melakukan karyanya, Yesus makan, maka kerajaan Allah di masa depan itu masuk ke masa kini. Dialami, diicipi oleh orang-orang yang dengannya Yesus makan. Singkatnya, cara makan yang membuat Yesus terbunuh adalah karena dengan makan bersama Yesus, orang-orang melihat tanda pengharapan. Itu 1. 2. Bagi Yesus makan bersama siapa itu penting. Tanpa ragu dia makan bersama dengan orang-orang yang dianggap pendosa, pemungut cukai, orang-orang yang tersingkir. Dan ketika sang guru yang dianggap saleh yang bernama Yesus itu berkenan bersedia makan dengan orang-orang itu, maka tindakan itu sangat subversif, melawan aturan, melawan kebiasaan. Dengan kata lain, makan bagi Yesus menjadi sebuah tanda solidaritas. Yang pertama adalah pengharapan dan yang kedua adalah solidaritas. Tetapi yang ketiga juga menarik, yaitu bahwa makan bagi Yesus menjadi tanda persekutuan dan persahabatan. Sebab dalam Injil Lukas dikatakan bahwa Yesus menjadi pelahap, peminum, menjadi sahabat orang berdosa dan pemungut cukai. Anda lihat struktur yang dipakai di sini. Dengan makan lahap dengan orang-orang yang tak terduga itu, Yesus disebut sebagai sahabat orang berdosa. Tiba-tiba muncul sebuah persekutuan, persahabatan baru dengan pusatnya adalah Yesus. Maka tidak heran jika salah satu tanda persahabatan dan persekutuan di dalam gereja itu apa? Makan, perjamuan kudus. Dan kita akan menikmatinya sekarang. Menghayati bahwa Yesus hadir pada saat ini, para pendosa yang hadir. Dan kita dijamu oleh Yesus karena dia adalah sahabat Anda dan saya, pendosa-pendosa. Dia hadir sebagai Tuhan dan sahabat kita, orang berdosa. Maka selain orang berdosa dilarang ikut perjamuan kudus pada sore ini. Ya.
Saya 25 tahun lebih melayani di GKI Pondok Indah dan beberapa kali secara berkala mengusulkan pada majelis itu palang di depan GKI Pondok Indah, jam kebaktian dan seterusnya, alamat dan seterusnya. Bagaimana kalau di bagian bawah ditulis selain orang berdosa dilarang masuk? Karena itulah esensi gereja, komunitas orang berdosa yang mendamba persahabatan dan pengampunan Allah, bukan? Itu yang ketiga. Yang keempat, saudara, makan juga menjadi tanda bahwa kita bergantung total pada Allah Sang Pemelihara, Allah Sang Penyelenggara. Maka sangat menarik, mungkin Anda tidak pernah menyadari bahwa ada dua versi doa Bapa kami. Yang paling terkenal tentu adalah Matius pasal yang ke-6. Tetapi kalau Anda bandingkan dengan versi Bapa kami yang kedua dalam Lukas pasal 11. Itu dua versi yang berbeda. Di Injil Matius pada saat makan sehari-hari itu dikatakan berikanlah kami pada hari ini. Today, makanan kami yang secukupnya. Tetapi di Injil Lukas dikatakan lain. Berikanlah kami setiap hari, every day, makanan kami yang secukupnya. Yang satu hari ini, yang lain setiap hari. Tetapi yang mau ditegaskan adalah sesungguhnya kita bergantung total kepada Allah Sang Penyelenggara kehidupan. Today and every single day. Dan akhirnya yang kelima, makan yang Yesus lakukan. Kenapa itu membuatnya tersalib? Karena itu menjadi tanda kehadiran Allah. Dan itu menjadi hujatan bagi orang-orang Yahudi. Di mana ada makan, di situ Yesus hadir. Di mana Yesus ada, di sana ada makan. Dan di mana Yesus hadir, orang-orang merasakan kehadiran Allah. Allah yang joyful. Bukan Allah yang lawful, yang penuh dengan hukum, yang bengis. Tetapi Allah yang joyful. Festif. Pesta makan. Nah, Anda lihat saudara, ada 5 dimensi dari cara Yesus makan. Dan untuk cara makan semacam itulah Yesus terbunuh. Sebab cara makan Yesus menghadirkan kerajaan Allah yang berlawanan dengan kerajaan-kerajaan penguasa dunia ini. Mana ada kerajaan yang kemudian membuka jamuan untuk orang-orang yang tersingkir. Ini hanya untuk jamuan orang-orang elit. Mana ada perjamuan yang kemudian terselenggara untuk memastikan bahwa rakyat semua terpenuhi setiap hari dan hari ini. Itu hanya untuk mereka yang di istana. Tapi dalam kerajaan Allah, all are welcome. Semua disambut dan semua dipastikan Anda dipelihara oleh Allah. Burung pipit pun juga dipelihara, bukan? Perjamuan Yesus menjadi satu tanda pengharapan. Tanda solidaritas, tanda persekutuan persahabatan, tanda kebergantungan, tanda kehadiran Allah. Singkatnya, dan inilah tema kita. Jamuan makan di mana Yesus ada. Dan saat Yesus menyelenggarakannya buat kita adalah tanda keselamatan. Di dalam bacaan Injil kita, tanda-tanda keselamatan itu tampil 2 kali. Yang pertama adalah kedua murid yang melakukan perjalanan ke Emmaus, Kleopas dan temannya yang lain. Mereka tidak menyadari bahwa orang asing yang menyertai mereka sepanjang perjalanan itu ternyata adalah sang guru itu. Dan kesadaran mereka baru muncul ketika pada ayat 30-31 dikatakan Yesus makan bersama mereka. Dan unik sekali caranya, sekali lagi. Yesus adalah tamu. Dia diundang, ayo mampirlah, tinggallah serta kami. Dari situ muncul nyanyian tinggal sertaku kawan yang kudus. Telah hampir sore. Ya, lagu yang sangat terkenal. Yesus menjadi tamu. Kedua orang ini menjadi tuan rumah. Tetapi Yesus menjadi tamu yang
maaf, kurang ajar. Kenapa? Karena tamu itu tiba-tiba beralih peran menjadi tuan rumah menjadi tamu. Yesus mengambil roti itu, memecah-mecahkannya dan membagikan sebagaimana layaknya seorang tuan rumah atau nyonya rumah melakukan tugasnya. Dan tuan rumah itu menjadi tamu tiba-tiba di hadapan orang asing ini. Tetapi melalui pertukaran yang indah itu terceliklah mata orang Emmaus, Kleopas dan sahabatnya. Kenapa? Karena pada saat Yesus memecah roti, mereka teringat kebiasaan Yesus memecahkan roti pada masa sebelum Yesus disalib. Malam itu Yesus yang sama, yang bangkit dari kematian, melakukan tindakan dengan cara yang sama. Maka Alkitab mengatakan terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Ini orang yang sama, ini guru yang sama. Yang berbeda adalah dulu dia belum mati, sekarang dia sudah bangkit. Dan kemudian kisah Yesus yang menjamu itu, Yesus yang menjadi tuan rumah itu, beralih ke kisah kedua ketika Yesus berjumpa dengan 11 murid yang lain. Ayat 35 mengatakan lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Ya. Jadi mereka bersaksi ke dalam lingkaran yang lebih luas dan seketika Yesus hadir di sana dan apa yang Yesus lakukan? Anda bisa tebak? Makan. Yesus meminta makan. Karena apa? Karena mereka belum percaya bahwa yang dijumpainya itu adalah Tuhan mereka yang sudah mati itu. Dan Yesus makan di depan mereka seekor ikan goreng. Dan sekali lagi dengan cara makan itu Yesus ingin menegaskan bahwa yang bangkit ini adalah pribadi yang sama dengan dia yang menjadi guru yang suka makan selama ini. Dengan raga yang sama yang membutuhkan makanan. Dan ini menjadi salah satu ayat penting dalam doktrin Kristen yang membuat kita percaya bahwa kebangkitan itu ragawi, Bapak Ibu Saudara. Bukan roh yang melayang-layang, tapi ragawi. Karena Yesus yang bangkit itu juga makan. Membutuhkan alat pencernaan. Tetapi yang terpenting adalah dengan makan di hadapan murid-muridnya, Yesus tetap memakai bahasa kerajaan Allah yang sama. Yang selama ini dia peragakan. Apa itu? Makan. Maka di dalam perjamuan Yesus, semua disambut dan direngkuh. Mereka yang tertindas dirangkul. Mereka yang menindas dikritik namun tetap disambut. Mereka yang berputus asa mendapat kepastian. Mereka yang kesepian memperoleh sahabat. Mereka yang mengandalkan diri sendiri dikecam supaya bergantung pada Allah. Mereka yang rapuh dan lemah diizinkan untuk bergantung pada pemeliharaan Allah. Kelima tanda keselamatan itulah yang kiranya kita hayati, kita hidupkan dan kita rayakan melalui meja perjamuan pada sore hari ini. Tepat di hari Paskah ini. Maka ketika Anda dan saya orang-orang berdosa ini diundang makan roti dan anggur ini. Si penyelenggara utama adalah Dia yang bangkit itu. Mari membuka diri ketika Anda nanti menerima dan menyantap roti dan anggur perjamuan kudus. Dan semoga mata iman kita tersadar dan menyadari kehadiran Kristus yang bangkit itu. Selamat makan. Bon appetit. Amin.
blessings, we pray for peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering. And all the while you hear each broken need. Yet love is way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? And what if trials of this life are your mercies in disguise? We pray for wisdom, your voice to hear. We cry in anger when we cannot feel you near. We doubt your goodness, we doubt your love, as if every promise from your word is not enough. And all the while you hear each desperate plea, and long that we'd have faith to believe. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? And what if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? And what if trials of this life are your mercies in disguise? When friends betray us and darkness seems to win, we know that pain reminds this heart that this is not our home. It's not our home. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healings come through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if my greatest disappointments or the aching of this life is the revealing of a greater thirst this world can satisfy? And what if trials of this life, the rain, the storms, the hardest nights, are your mercies in disguise?
Umat Tuhan, mari kita menyatakan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara bersama kita menyatukan hati kita dan dalam kerendahan hati kita memohon kepada Tuhan. Ya Allah yang telah bangkit dan menyelamatkan kami. Kami adalah orang-orang berdosa yang mendambakan kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Allah karena hari ini kami diingatkan bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang menunjukkan hospitalitas dan solidaritas bagi dunia ini. Sehingga saat ini kami diingatkan untuk terus bersekutu dan bersahabat dengan siapapun, sebagaimana yang Engkau lakukan. Ya Allah, ajarlah kami untuk semakin bergantung kepadamu, mendamba pemeliharaanmu setiap hari, bukan hanya untuk makan dan minum kami, tapi percaya bahwa Engkau memelihara kami seperti burung pipit yang Kau pelihara juga hari demi hari. Jadikanlah kami, ya Allah, sebagai tanda kehadiran-Mu dimanapun kami berada. Anugerahilah kami kepekaan terhadap tanda-tanda keselamatan dari-Mu, dan di tiap langkah hidup kami, di tempat kerja kami, di sekolah kami, di rumah kami, bahkan di lingkungan sosial kami. Sudilah ya Allah, kiranya Engkau mau menjadi tuan rumah dalam hidup kami, yang bertahta dalam hati dan pikiran kami, di gereja kami, di negara kami, kini dan hari-hari yang akan datang. Bekerjalah ya Allah dengan cara-Mu yang ajaib, agar kami dapat bersaksi tentang hadir dan kuasa-Mu dalam keseharian kami. Dalam Kristus Yesus yang bangkit, kami berdoa dan memohon. Amin. Umat Tuhan terkasih, kita telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Mari kita lakukan tugas kita masing-masing sesuai rencana dan perintah Tuhan dengan selalu mengucap syukur kepadanya. Sekarang kita diberi kesempatan untuk menyampaikan rasa syukur kita melalui persembahan kita kepadanya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Umat dapat memberikan persembahan melalui 1. Scan QR Code atau transfer bank ke rekening GKI Pondok Indah, atau amplop persembahan yang tersedia di kursi dan memasukkannya ke kotak persembahan di pintu masuk setelah kebaktian. Umat dapat memberikan persembahan aksi puasa Paskah melalui scan QR Code atau transfer bank dengan menambahkan 23 pada nominal yang akan ditransfer. Atau memasukkan ke dalam amplop persembahan warna ungu yang telah tersedia. Untuk alasan protokol kesehatan, umat diimbau untuk menggunakan QR Code atau transfer bank.
Kita akan memasuki pengutusan dan di bagian pengutusan nanti kita akan menyanyikan Take Oh Take Me As I Am, dan saya mengundang kita semua untuk menggerakkan tubuh kita, mengekspresikan kesediaan kita untuk dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, sebagaimana Kleopas dan rekannya, bukankah hati kita berkobar-kobar tatkala kita bertemu dengan Yesus sahabat kita dalam perjalanan hidup kita? Maka biarlah Kristus yang hidup terus mengobarkan kasih persahabatan dalam hidup kita. Dalam hati kami. Take, oh, take me as I am. Keselamatan telah Tuhan berikan kepadamu, maka pulanglah, marilah kita senantiasa bersukacita dan bersahabat dengan semua orang. Siap mengasihi sesama kami. Tuhan senantiasa menyertai dan menolongmu. Terpujilah Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mempersiapkanmu untuk memasuki perjamuan anak domba Allah, agar orang asing menjadi sahabatmu, lawan menjadi kawanmu. Semoga Kristus yang bangkit berkenan memakai hidupmu sebagai roti yang terpecah dan anggur yang tercurah bagi dunia yang lapar dan dahaga akan cinta. Dan Roh Kudus Tuhan dan pemberi kehidupan merahmatimu dengan kerelaan untuk memberi makan mereka yang lapar, memberi minum mereka yang haus, memberi tumpangan orang-orang asing, melawat mereka yang sakit, mengunjungi mereka yang terpenjara, memberi pakaian mereka yang telanjang, demi Kristus yang mati dan bangkit untukmu. Dan Allah Trinitas Maha Kudus kiranya memeteraikan janjinya dalam hatimu dan tinggal di dalam hidupmu. Amin. Haleluya,
comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering. And all the while you hear each broken need. Yet love is way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? And what if trials of this life are your mercies in disguise? We pray for wisdom, your voice to hear. We cry in anger when we cannot feel you near. We doubt your goodness, we doubt your love, as if every promise from your word is not enough. And all the while you hear each desperate plea, and long that we'd have faith to believe. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? And what if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? And what if trials of this life are your mercies in disguise? When friends betray us and darkness seems to win, we know that pain reminds this heart that this is not our home. It's not our home. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healings come through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if my greatest disappointments or the aching of this life is the revealing of a greater thirst this world can satisfy? And what if trials of this life, the rain, the storms, the hardest nights, are your mercies in disguise?